Salat taubat adalah amalan yang dikerjakan ketika seseorang ingin bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang dilakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, setidaknya ada 3 syarat diterimanya taubat seorang muslim. Berikut 3 syarat agar taubat diterima oleh Allah. 1. Menyesali kesalahan yang telah dilakukan. 2. Meninggalkan kesalahan yang telah dilakukan. 3. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat serupa. Ketiga syarat tersebut didasarkan pada penjelasan yang ada di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah yang sering dikaji di kalangan pesantren. Setiap orang beriman dianjurkan memiliki amalan andalan selain amalan wajib. Meski amalan andalah yang hukumnya sunnah itu belum tentu menghantarkan pelakunya masuk surga. Paling tidak, dengan amalan andalan itulah cara seorang makhluk yang lemah merayu Sang Pencipta yang Maha Agung. Karena bila diperhatikan, amalan andalan itulah yang begitu diperhatikan oleh para orang-orang soleh terdahulu. Mulai dari rutin mengucapkan istighfar hingga merutinkan sholat syukrul wudhu. Pada kali ini, kisah yang akan diceritakan mengenai kebiasaan hamba Allah yang merutinkan salat taubat, salah satu ibadah sunnah yang menumbuhkan kesadaran dalam diri bahwa kita adalah makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Wahyu Samudra lahir dari keluarga miskin di sebuah desa pedalaman Surabaya. Ia biasa dipanggil Wahyu. Kondisi keluarga yang miskin membuatnya tidak memiliki pendidikan sekolah yang memadai. Ia hanya mampu menamatkan sekolah hingga SMP saja. Hal ini masih beruntung bila dibandingkan dengan beberapa teman lainnya yang sama sekali tidak bisa sekolah. Wahyu sangat sedih, karena ia tahu tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, seperti yang dicita-citakannya. Di usianya yang masih sangat muda, ia justru harus kehilangan kedua orang tuanya. Sejak itulah, Wahyu menjadi anak yang tidak hanya kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi juga tidak mendapatkan akses biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Sebuah keadaan yang tidak diinginkan oleh setiap anak, apalagi pada saat itu ia masih belum stabil dan begitu muda. Wahyu tidak mempunyai pilihan agar ia bisa bertahan hidup. Terpaksa ia ikut orang merantau ke beberapa kota, meskipun tugasnya hanyalah menjadi kacung. Karena tidak tahan terus-menerus menjadi pesuruh, Wahyu memilih pulang ke kampung halamannya. Setelah kembali, ia memilih profesi menjadi pemulung. Mungkin itulah satu-satunya pekerjaan yang menurutnya pantas dilakukan oleh orang miskin seperti dirinya. Tidak mungkin ia berharap mendapat pekerjaan yang lebih baik, mengingat dirinya hanyalah anak lulusan SMP. Rumahnya yang berada di kawasan kumuh, dan hanya berjarak sekitar 600 meter dari tempat pembuangan sampah, menjadi alasan yang logis bagi Wahyu untuk melakoni pekerjaan itu. Maka, sejak hari itu ia memulai pekerjaannya sebagai pemulung. Keseharian Wahyu sebagai pemulung adalah mengais sampah, mengumpulkan barang bekas lainnya, seperti plastik, kardus, dan beberapa barang bekas lainnya yang masih bisa dimanfaatkan. Dengan penuh ketekunan dan kesabaran sembari ia berharap dari pekerjaan itulah ia dapat mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terkumpul, ia lalu menjualnya ke pengepul. Begitulah kehidupan Wahyu.
Ada sedikit kelegaan karena dengan demikian, ia bisa bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Waktu berjalan begitu cepat. Roda kehidupan terus berputar menyeret berbagai misteri yang tidak dapat ditebak oleh manusia. Wahyu adalah bagian dari perjalanan waktu tersebut. Meskipun bekerja sebagai seorang pemulung, ia tidak pernah mengeluh, putus asa, dan tak lelah berdoa. Sebisa mungkin ia berusaha menguatkan imannya, menjaga ibadahnya, dan yang tak kalah penting ia amalkan salat taubat. Ya, salat taubat mengiringi perjalanan wahyu. Lalu apa yang terjadi? Ada wahyu kemudian. Subhanallah, roda kehidupan wahyu yang berjalan menuju perubahan itu lambat laun mulai terasa. Tepatnya ia berkenalan di dunia bisnis kecil-kecilan pada tahun 1994. Terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan, dengan segala perjuangan keras yang Wahyu lakukan untuk merintis bisnis ini, yang jelas bisnis yang ditekuninya bisa memberikan penghasilan yang sangat baik bagi Wahyu. Bahkan, lebih dari yang ia bayangkan. Setelah yakin dengan pilihannya, Wahyu pun terjun dengan total dalam bisnis. Ia ikut berbagai macam training yang bisa memberikan banyak ilmu untuk bisnisnya. Dari mengikuti training itulah, muncul keyakinan kuat dalam diri Wahyu. Meskipun demikian, ia tidak pernah melupakan kebiasaannya melakukan salat taubat. Sedikit demi sedikit, semua yang Wahyu lakukan mulai menampakkan hasil yang gemilang. Jika pada awalnya ia hanya membuka satu warung, bisnis kelontong, saat ini telah membuka 2 sekaligus. Bahkan ia membutuhkan 2 karyawan karena tidak bisa menjalankan bisnisnya sendiri. Setelah itu, ia membuka 2 warung lagi. Meskipun tergolong bisnis kecil-kecilan, tetapi 5 unit warung yang telah menjadi bukti perkembangan bisnis Wahyu. Puncaknya, Wahyu berinisiatif untuk membuat sebuah minimarket dan swalayan. Dengan kerja keras dan doa yang selalu menggema dalam hatinya, ia memberanikan diri untuk membuka minimarket dengan sebagian modal pinjaman dari bank. Akhirnya, terwujudlah swalayan Wahyu, yang menjadi satu-satunya swalayan terlengkap dan besar di sekitar kecamatan tempat ia tinggal. Itulah kisah nyata pengamal sholat taubat. Untuk yang ingin mengamalkan, ada yang harus diperhatikan waktu melaksanakan salat taubat. Untuk pelaksanaan salat taubat bisa dilakukan kapan saja. Waktu yang paling utama adalah pada 2/3 malam atau saat waktu tahajud. Selain itu, bisa juga ketika malam nisfu Syaban. Namun, ada beberapa waktu yang tidak boleh untuk melaksanakan salat taubat. Perhatikan beberapa waktu yang dilarang berikut ini. 1. Ketika matahari baru terbit sampai naik hingga setinggi tombak. Kira-kira 16 menit hingga 20 menit setelah matahari terbit. 2. Ketika matahari berada tepat di atas kepala, di mana saat matahari tidak condong ke timur atau barat. 3. Waktu isfiror, ketika matahari tenggelam hingga tenggelam sempurna. 4. Setelah sholat subuh hingga matahari terbit. 5. Setelah sholat asyar hingga matahari tenggelam. Dalil tentang salat taubat. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 menjelaskan mengenai taubat untuk meminta ampunan kepada Allah. Berikut bunyi dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."